sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Selamat pagi. Hari ini kita mulai berbagi pengalaman Bapak Ibu. Konsekuensinya saya yang memulai. Cuman mohon maaf kalau ini pembelajaran ini sudah lama sekali sebetulnya. Ini tahun 2006. Untuk berikutnya tidak usah salaman lagi karena jelas mengganggu. Jadi sudah berapa tahun nih Bapak Ibu ini? Tahun 2006, sekarang 18 tahun. 18 tahun belum ada CAC Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu mohon maaf nanti kalau diferensiasinya tidak kental atau bahkan tidak ada sama sekali, karena waktu itu memang tidak ada diferensiasi. Bapak Ibu, pembelajaran ini saya bawa ke Jakarta ketika itu, pembelajaran tentang trio peta cerita. Bapak Ibu pernah mendengar teknik trio peta cerita? Belum pernah? Pernah Pak. Tahun 2006 sudah saya bawa ke Jakarta. Kalau snowballing mungkin banyak yang sudah kenal gitu. Tapi yang trio peta cerita ini agak unik, teorinya sedikit. Nah Bapak Ibu, ini dulu saya kalau ngajar itu susah. Bapak Ibu mungkin mengalami yang sama. Anak-anak itu kalau diajak diskusi, tidur, aktivitas masing-masing, gambar atau bahkan membuat sketsa gurunya sendiri dan seterusnya gitu ya. Ini beneran tidur Bapak Ibu. Ini beneran tidur dan saya foto. Dulu biasa saya ngajar itu kalau di kelas membawa foto. Dulu HP belum sebagus sekarang nih fasilitasnya. Gitu. Kalau dulu nah itu bangsanya Nokia dan semacamnya. Nah ini pakainya ya apa ini. Bapak Ibu, trio peta cerita itu intinya seperti ini. Kelompok diskusi ada tiga orang anggota, yaitu yang pertama itu kartografer, yang kedua disebut navigator dan explorer. Kartografer itu anggota kelompok diskusi yang bertugas untuk membuat kartu. Oleh karena itu disebut kartografer. Jadi dia membuat gambar peta yang memuat tentang hasil diskusi. Nanti kita lihat hasil kerja kartografernya seperti apa. Kemudian navigator itu semacam orang yang bertugas untuk mengendalikan jalannya diskusi. Kalau sekarang namanya apa nih, moderator, semacam itulah. Tapi berbeda dengan moderator, navigator ini juga aktif di dalamnya. Kalau moderator kan sekadar mengatur jalannya diskusi, tapi navigator ini tidak sekadar mengatur jalannya diskusi, tapi juga berperan serta dalam diskusi. Yang ketiga explorer. Yang punya arah maju rapenak. Nah, explorer ini tugasnya sebagai penjelajah. Penjelajah itu artinya mana yang belum, mana yang sudah, mana yang lurus dibengkokkan dan seterusnya. Jadi tiga siswa anggota diskusi ini semuanya berperan aktif, punya peran masing-masing. Kemudian kalau snowballing ini semacam diskusi bertingkat ya. Jadi pertama 3 orang, lalu yang kedua 2 kelompok jadi satu, kemudian digabung dengan kelompok lain lagi, terus begitu seterusnya. Intinya seperti itu. Nanti ini tidak usah panjang-panjang gitu. Nanti teorinya dipelajari sendiri. Nah ini Bapak Ibu, kalau dulu itu maraknya tahun sekian itu yang disebut dengan ambak. Pelajaran selalu saya buka dengan ambak, singkatan dari apa manfaatnya bagiku. Jadi saya mengemukakan mengajak diskusi anak-anak, manfaatnya itu apa belajar. Kalau ini tadi kan belajar
mendengarkan pembacaan cerpen gitu. Mendengarkan pembacaan cerpen. Apa manfaatnya mendengarkan pembacaan cerpen? Kok dadak disinaoni ini ngopo? Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ketika anak-anak tahu manfaatnya, maka anak-anak akan lebih terpacu untuk belajar. Seberapapun lebihnya, tapi ada nilai lebihnya. Kemudian yang berikutnya dibentuk kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 3 siswa, masing-masing 1 kartografer, 1 lagi apa yang tadi Bapak Ibu saya kalau baca tidak. 1 kartografer, 1 navigator, yang 1 aku wis semua soalnya lali. Berarti guru ini cerdas. Barusan itu dihilang itu sudah masih ingat ya Bapak Ibu. Kemudian siswa mendengarkan pembacaan cerpen. Pembacaan cerpen dari mana? Ya, saya baca sendiri. Bapak Ibu boleh saja seperti ini, tapi lewat rekaman juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya lebih suka membaca sendiri, karena dengan membaca sendiri itu ekspresi yang terlihat itu lebih langsung, lebih mengena pada anak-anak. Lalu yang keempat, diskusi kelompok trio. Jadi 3 orang tadi membicarakan unsur intrinsik cerpen yang barusan dibaca oleh guru tadi. Yang berikutnya mulai snowballingnya bermain. Jadi masing-masing kelompok trio itu 2 kelompok trio digabung jadi 1. Berarti ini sudah snowballingnya nih Bapak Ibu. Ini sudah snowballingnya. Kemudian hasil diskusi 2 trio ini, kesepakatan 2 kelompok ini dijadikan dalam 1 hasil diskusi. Jadi revisi hasil diskusi kelompok trio itu ada di sini. Lalu setelah itu snowballing langsung saya lompatkan pada diskusi kelas. Jadi 1 kelompok gabung dengan kelompok yang lain, lalu setelah itu tinggal beberapa kelompok langsung pada diskusi kelas. Lalu yang ke-7 dari diskusi kelas itu nanti akan muncul hasil diskusi kelas, kesepakatan kelas tentang unsur intrinsik cerpennya. Nah, dulu tinggal menegaskan saja, penegasan hasil diskusi kelas, sama seperti yang penjenengan lakukan. Dan yang terakhir, peta cerita yang muncul ini adalah peta cerita dari hasil revisi diskusi yang pada poin 5 ini. Jadi semacam itu Bapak Ibu. Jadi sederhana sekali. Nah Bapak Ibu, untuk evaluasinya kalau sekarang namanya asesmen gitu. Asesmennya anak-anak itu saya suruh milih Bapak Ibu. Saya membuat 3 alternatif, anak-anak saya suruh milih. Saya melihat ketiga alat evaluasi ini bisa memahamkan anak-anak, sama-sama bisa memahamkan anak-anak tentang unsur intrinsik cerpen. Bapak Ibu yang bahasa Indonesia sih mau gitu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin mungkin lebih memahami. Yang pertama membuat peta cerita. Nanti kita lihat bentuk peta ceritanya yang bagaimana tadi Bapak Ibu. Yang kedua membuat reproduksi cerpen. Reproduksi cerpen itu menuliskan kembali cerpen yang tadi didengarkan. Jadi kalau anak sudah bisa mereproduksi cerpen, berarti dia sudah tahu alurnya, tahu tokohnya, tahu unsur-unsur intrinsik semuanya yang ada di dalam cerpen. Yang ketiga menjawab 15 butir pilihan ganda. Ini saya agak repot Bapak Ibu, tapi ya enggak apa-apa, nek repot ada hasilnya kan enggak apa-apa gitu Bapak Ibu. Hasilnya apa? Hasilnya anak-anak memahami, itu yang pertama. Jadi anak-anak boleh memilih yang pertama ini, membuat peta cerita saja. Tapi secara individual, bukan. Kalau tadi kan kelompok nih, kalau kelompok. Yang ini individual. Kemudian yang ini juga individual. Ini juga individual. Jadi anak-anak boleh memilih salah satu. Waktunya ketika itu 40 menit.
untuk ini, untuk membuat ini. 1, 2, 3. Semuanya open book Bapak Ibu. 3 soal ini semuanya anak-anak boleh membuka buku apa saja, boleh membuka catatan apa saja. Enak kan Bapak Ibu? Enak. Tapi saya jamin cerpennya itu tidak ada di buku. Tidak ada di buku cerpennya. Karena cerpen itu saya bacakan. Jadi tidak ada di buku, tidak ada di catatan anak-anak. Jadi mereka tidak bisa mencontek cerpen, tapi mereka bisa membuat catatan-catatan ya Bapak Ibu. Jadi catatan anak-anak itu berasal dari ketika mendengarkan cerpen. Anak-anak saya perbolehkan mencatat apa saja yang didengarkan lewat catatan-catatan pribadi. Nah itu boleh dijadikan contekan, boleh. Nah ini Bapak Ibu, ini foto-fotonya rada buram karena dari kertas tak foto gitu saja, dari print. Kali ini jelas pembelajaran gitu Bapak Ibu, orang cerita. Nah ini sebelum pembelajaran saya mempunyai kesepakatan kelas dengan anak-anak bagaimana skenario pembelajaran yang akan datang. Jadi ini saya lakukan sebelum pembelajaran. Nah ini kalau bentuk kelompok kan mesti ruwet gitu ya Bapak Ibu. Nah pembentukan kelompok ini yang pertama saya cari anak-anak yang bisa menjadi terutama menjadi kira-kira menjadi apa Bapak Ibu? Dari 3 orang itu, 3 kartografer, kemudian navigator, lalu yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Explorer. Kira-kira yang pertama dipilih oleh Bapak Ibu guru yang mana Bapak Ibu? Navigator. Saya pilih navigator lebih dahulu. Navigator saya pilih satu kelas itu. Setelah itu sisanya baru diajak. Nah kebetulan anak-anak saya itu macam-macam Bapak Ibu. Mungkin tidak tahu saya peta sekarang. Ada yang sukanya itu gambar. Nah, saya itu pernah dibuat sketsa oleh anak-anak. Beneran Bapak Ibu. Ketika ngajar begitu, anak itu ya diem gitu. Tapi tahu-tahu sudah jadi sketsa wajah saya. Ada juga anak-anak yang apa ya tidur macam-macam gambar pakai pulpen begitu. Saya menemukan anak-anak yang begitu malah menjadi juara gambar di Jawa Tengah. Dari seperti itu, dari anak-anak seperti itu. Ini Bapak Ibu, ini ketika anak-anak berdiskusi, ini foto jadul-jadul gitu. Nah ini ketika membuat peta cerita. Ini selama diskusi berlangsung, guru memberikan bimbingan kelompok. Lalu ini ketika 2 trio bergabung itu tadi untuk merevisi pendapat trio. Lalu hasil peta cerita ini ditambah di belakang. Kalau dulu kan unsum, saya itu serah unsum kita begitu ya Bapak Ibu. Karena saya lihat-lihat kelasnya juga banyak yang bersih. Ini proses reproduksi cerpen. Sebagian besar anak-anak memilih reproduksi cerpen. Sebagian meskipun terpautnya tidak terlalu jauh. Yang kedua yang dipilih anak-anak itu menjawab 15 pertanyaan pilihan ganda. Peringkat yang terakhir yang paling sedikit adalah membuat peta cerita. Ini kalau anak-anak yang biasanya itu tadi senengannya gambar, orat-orat itu pasti memilih ini. Ini kira-kira hasil repro cerpennya. Ini tulisan anak-anak. Ini namanya siapa ini tadi? Enggak, Widyati itu penulis cerpennya. Ini. Nah itu, kan ada kelasnya ya.
Kemudian ini bentuk peta ceritanya seperti ini, Bapak. Sederhana. Tapi ini memuat seluruh informasi yang ada di cerpen itu. Gayanya apa saja, kemudian tokohnya, penokohannya, kemudian ini ada amanatnya, ada alurnya. Nah, peta cerita ini Bapak Ibu hanya dituliskan pokok-pokoknya saja, pokok-pokoknya saja, tidak beserta penjelasan. Ini peta ceritanya. Kira-kira seperti ini. Ya macam-macam anak-anak membuatnya. Sebetulnya tidak hanya satu, banyak ya. Ada yang warnanya macam-macam. Saya bebaskan anak-anak untuk menggunakan spidol atau pensil warna atau apapun begitu, atau kertas apapun. Tapi ini saya informasikan lebih dahulu. Jadi anak-anak ada yang membawa spidol merah, kuning, hijau, ada yang membawa pensil berwarna. Tapi kadang-kadang pertanyaan anak-anak kan soal Pak, pakai cat air boleh? Ini apa? Pilihan gandanya seperti ini. Hanya 15. Ya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Ini tadi kira-kira apa? Ada diferensiasinya apa enggak nih Bapak Ibu? Saya tidak tahu. Yang tahu penjelasannya. Kalau tidak ada ya memang ini pembelajaran dahulu tidak ada diferensiasi. Apa Bapak Ibu? Monggo. Apa Pak? Nah, yaitu digunakan. Adanya diferensiasi dalam pembelajaran tersebut ada kelihatan sekali untuk diferensiasi produknya itu jelas. Ada yang serta, kemudian yang peta produknya ada berbeda. Nah, begitu. Itu berarti diferensiasi. Iya. Ada peta cerita, kemudian ada anak-anak yang membuat jawaban pilihan ganda, ada anak-anak yang membuat retro cerpen begitu. Itu yang disebut diferensiasi apa? Produk. Oh produk. Nah, kurang mudah ketika itu tidak ada istilah diferensiasi. Banyak semua itu. Terus apa lagi Bapak? Ada lagi? Proses? Kalau prosesnya bagaimana? Diferensiasinya di mana? Pak Mo bisa jawab proses. Untuk prosesnya tadi anak sudah dalam satu kelompok itu mereka melakukan 3 aktivitas yang berbeda sesuai dengan peran mereka masing-masing dan itu merupakan proses Pak. Jadi prosesnya anak-anak itu memahami materi itu dengan 3 cara yang berbeda. Oh berarti dari kartografernya, dari navigatornya itu ya? Itu juga diferensiasi. Oke Bapak, aku ramudeng Bapak. Sama awalnya itu ada itu Pak, tadi ketika Bapak membentuk kelompok itu ada penentuan anak-anak tertentu gitu nih. Yeah. Itu kan sebenarnya apa nih? Itu kan anak-anak yang memiliki kemampuan lebih, begitu nih Pak? Iya. Yeah. Oh, gitu. Berarti kan setiap kelompok itu tidak ada kelompok dominan ataupun minoritas, jadi setiap kelompok itu sama gitu. Karena sudah ada anak-anak yang memiliki apa bahasanya kemampuan lebih gitu atau unggul. Gitu, maka dua Pak. Bapak Ibu ini saya pilih satu-satu itu satu orang di dalam satu kelompok itu karena saya ingin memastikan bahwa diskusi itu bisa berjalan. Kalau tidak begitu, nanti akan cenderung anak-anak yang suka ngomong itu berada di dalam satu kelompok. Anak-anak yang pendiam akan berjalan di kelompok yang berbeda. Dan itu akan menyebabkan diskusi macet. Makanya itu tadi tak taruh satu orang. Jadi ketika itu jumlah siswanya 39,
ada 13 orang yang saya pisahkan ini kelompok 1, 2, 3 sampai 13. Kata dia Bapak Ibu, tentu ini tidak ada gading yang ada banyak kelemahan. Tapi satu kata kunci yang ketika itu saya bantah pada juri adalah foto Pak Agus itu settingan. Kok bisa Pak settingan? Itu foto anak yang tidur itu settingan. Lalu saya Bapak punya mahasiswa, Bapak bisa perintahkan mahasiswa Bapak untuk tidur lalu minta izin di foto. Kira-kira mahasiswa Bapak mau apa enggak? Saya katakan tidak ada yang pernah mau ya Bapak Ibu. Tidak akan, sudah penjelasan anu saja. Coba anak-anak yang beling-beling ini, saya gaya nada, kamu tidur ya, nanti tak foto. Pasti tidak mau ya Bapak Ibu. Kira-kira ini tentu masih banyak kelemahan Bapak Ibu, masih banyak kelemahan. Kata dia Bapak Ibu, ada sesuatu yang mau disampaikan Bapak Ibu? Betul-betul Bapak Ibu, saya sudah memulai penjenengan yang berikutnya. Meskipun ini sudah out of date ini ya, kalau dibanding sekarang ini pembelajaran ini sudah kurikulumnya masih 2000 ya. Sampun, tidak ada yang disampaikan. Bapak Ibu, kalau kita nanti semakin seru, Bapak Ibu, ini bukan model yang terbaik. Nanti model yang terbaik akan kita dapatkan dari Bapak Ibu yang menyampaikan, bukan dari saya. Nah, aku merangkul gitu loh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, matur nuwun semuanya, selamat bekerja, semoga Allah memudahkan kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.